Masih banyak sekali muncul pertanyaan begini. Beternak ayam kampung itu sebenarnya menguntungkan atau justru merugikan? Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, teman-teman, karena usaha apapun itu pasti bisa untung juga bisa rugi. Ternak ayam kampung pun sama. Jika memang ternak ayam kampung itu tidak bisa untung, maka tidak akan ada orang yang mau beternak ayam kampung dan tidak akan ada yang mau bertahan. Buktinya sampai sekarang masih saja ada orang yang beternak ayam kampung. Artinya ternak ayam kampung itu masih bisa menguntungkan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung. Itu semua tergantung dari cara peternaknya. Jadi masing-masing peternak punya metodenya masing-masing. Kami pun memiliki cara kami tersendiri untuk mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung. Beberapa hal yang kami lakukan untuk mendapatkan keuntungan adalah selamat sore, salam satu hobi buat para peternak ayam di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan sharing-sharing bersama seputar ternak ayam kampung. Sampai saat ini masih banyak yang meragukan tentang keuntungan dari usaha ternak ayam kampung. Memang tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini itu banyak sekali orang yang mengalami kerugian di dalam ternak ayam kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi sesuatu hal yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman tidak gagal paham. Karena apa yang kami sampaikan ini nanti adalah sebuah cara supaya kita itu bisa terhindar dari kerugian yang terus-menerus. Jadi hal ini sangat penting, teman-teman. Sebelum kita sharing-sharing lebih jauh, seperti biasa kami ingatkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, supaya peternakan ayam kampung bisa menghasilkan keuntungan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini kami hanya berbagi pengalaman. Jika dirasa teman-teman cocok atau setuju dengan apa yang akan kami sampaikan, maka silahkan boleh dipraktekkan di rumah. Tapi jika teman-teman tidak sependapat ataupun tidak setuju dengan cara-cara yang kami terapkan, maka tidak perlu dipakai atau cukup dijadikan sebagai tambahan wawasan saja. Yang akan kita bahas kali ini tentang ternak ayam kampung dengan sistem pembesaran, teman-teman. Nah, berhubung ternak yang kita gunakan adalah sistem pembesaran, maka pasti kita akan memeliharanya dari DOC. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah kita itu salah memilih bibit. Kita ternak pembesaran tetapi malah memilih jenis ayam kampung asli, bukan ayam kampung yang persilangan. Nah, disitulah kesalahannya. Kemungkinan kita akan gagal dan rugi. Kenapa bisa rugi? Karena ayam kampung asli pertumbuhannya lambat sekali. Nanti yang ada antara biaya pakan, hasil penjualan itu tidak sesuai. Itulah yang membuat kita rugi. Supaya kita bisa tetap untung, caranya harus disilang, teman-teman. Jadi kita memilih atau membeli bibit DOC yang sudah hasil persilangan. Sekarang ini sudah banyak sekali beredar bermacam-macam jenis ayam kampung yang sudah persilangan. Untuk mendapatkan jenis ayam kampung persilangan, teman-teman bisa mencarinya di komunitas-komunitas yang ada di media sosial atau komunitas peternakan. Di situ pasti banyak sekali orang yang memposting hasil ternak mereka. Kita tinggal memilih saja mau beli ayam yang mana. Kuncinya kita harus aktif di medsos, teman-teman. Oh ya, kemarin kita sempat membahas tentang ayam kampung yang disilangkan dengan bangkok. Mungkin ada yang masih bingung cara menyilangkannya itu bagaimana, apakah betinanya yang kampung, pejantannya yang bangkok, atau malah sebaliknya. Jadi berdasarkan pengalaman kami, sebaiknya itu jantannya yang pakai bangkok, kemudian betinanya yang kampung asli.
Karena biasanya DOC atau anak ayam itu akan lebih banyak meniru jantannya. Biasanya 70% mengikuti genetik jantan. Nah, apakah ayam Bangkok yang disilangkan kampung itu bisa panen 2 bulan? Berdasarkan pengalaman kami itu masih belum bisa teman-teman. Tetapi hasilnya tetap akan lebih cepat besar jika dibandingkan dengan ayam kampung asli yang tidak disilang. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa membuktikannya sendiri di rumah. Kemudian yang kedua yaitu dari jenis pakannya. Jenis pakan itu sangat menentukan cepat atau lambatnya proses pertumbuhan pada ayam. Di situ ada yang namanya step by step atau tahapan-tahapan dari pemberian jenis pakan. Nah, inilah yang harus dipahami. Jenis pakan yang bagus untuk ayam usia 0 sampai 1 bulan tentu akan berbeda dengan jenis pakan untuk ayam usia 1 sampai 2 bulan ataupun sampai panen. Masalah jenis pakan kami rasa semuanya sudah paham, sudah tahu. Jadi kita akan lanjut saja ke poin berikutnya. Ini adalah yang terakhir yang harus kita kuasai agar kita mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung adalah racikan pakan alternatif. Jika teman-teman masih bergantung kepada pakan pabrikan dari usia 0 sampai panen pakai pakan full pur pabrikan, maka siap-siap saja. Kemungkinan teman-teman akan gulung tikar. Ketika ternak ayam kampung skala kecil kemudian tidak dibantu dengan pakan-pakan alternatif, maka hampir bisa dipastikan peternakan ayam kampung itu tidak akan berkembang atau akan kacau. Antara hasil penjualan ayam dengan biaya pakan tidak sesuai lagi. Tidak sesuai dengan mahalnya pakan pabrikan. Jadi kami sarankan teman-teman harus pandai-pandai membuat racikan pakan. Yang mana racikan pakan itu dibuat dari bahan-bahan yang murah, yang aman untuk ayam, dan yang nutrisinya cukup untuk ayam-ayam kita. Disitulah kuncinya teman-teman. Ketika kita pandai meracik pakan alternatif, apalagi kalau bahan-bahannya gratis, maka bisa dipastikan peternakan ayam kampung teman-teman semua akan mendapatkan keuntungan. Intinya teman-teman harus bisa memahami poin-poin penting yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau sudah paham, teman-teman pasti akan sukses di dalam ternak ayam kampung. Kalau teman-teman masih belum paham, maka silahkan simak video ini 1 kali lagi. Jangan di skip supaya tidak ada info yang terlewat. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.